Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari yang indah dan cerah ini? Saya harap kalian tetap semangat dan tetap cerah ya. Wajahnya tetap cerah. Walaupun pada hari ini saya tahu memang market cryptocurrency secara overall memang habis babak belur. Ya, dinikmati ya teman-teman. Sering-sering main ke Dufan, sering-sering naik histeria, naik halilintar, naik kora-kora supaya olahraga jantung ya teman-teman. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pada saat ini nih, saya nge-review ini ya, total global market capitalization cryptocurrency itu 30.105,31 triliun alias tersungkur hari ini 6,08% dibanding kemarin ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat sebagaimana yang saya sudah selalu bilang, coba lihat the big three. Waduh ya, 6, ini the big three-nya. Wah, malah Bitcoin lebih gede, Ethereum lebih gede, Binance kena lebih gede. Nah, Tether ini ya termasuk stable ya, termasuk ya stable coin lah ya, jadi makanya nggak turun-turun amat. USDT, USDC ini nggak terlalu turun-turun amat ya, nggak terlalu begitu ya. Ini BUSD ini turunnya dikit. Tapi kalau kripto yang lain, waduh, babak belur habis-habisan. Solana minus 9, Cardano minus 7, Ripple minus 7, Terra Luna minus 8, Polkadot minus 8, ya kan, Dogecoin minus 7. Ya kan, Shiba Inu minus 7. Wah, ini baru 0,4361 nih teman-teman. Gitu, harapan saya sih di bawah 0,4 sih ya. Seperti itu. Ini tadi malam baru saya review Polygon ya. Minus 8 seperti itu ya. Crypto.com ini saya belum sempat teman-teman. Chainlink ini nanti mungkin bentar lagi saya akan review, ini juga minus 3. Waduh, habis deh. Coba saya lihat sampai bawah nih. Perasaan nggak ada yang hijau ya, satupun ya. Baru cuman ini. Mina itu pun ranking 79 dan naiknya juga cuman kecil 1,18. Selebihnya ini lagi XDC Network ya. Kemudian Livepeer. Nah, dari 100 besar itu cuman 1 2 cuman 3 loh. Cuman 3 yang hijau loh, teman-teman. Sisanya waduh, cuman 3% yang hijau, 3/100. Sisanya 97% merah, babak belur luar biasa. Luar biasa. Lalu, bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap kita, teman-teman? Ini kok kayaknya nggak habis-habis ya. Kok nggak habis-habis, hancur terus. Kalau saya bilang, prediksi saya, dia akan tembus, teman-teman. Ini global crypto market cap ini kan 30.100 triliun ya. Menurut pendapat saya, dia akan tembus, akan robek sampai ke bawah 30.000. Begitu ya. Karena saya udah pernah ngomong kan ya teman-teman. Oh iya, sebelum lanjut ini saya mau mampir dulu di bursa saham juga. Kalau Anda lihat nih, nah ini dia teman-teman, ini juga minus 0,26% di indeks harga saham gabungan ya. Hari ini barusan buka jam 9 tadi ya. Nih minus 0,26%. Jadi ya merah semua begitu. Lalu bagaimana? Tunggu sebentar teman-teman. Kalau saya share ini cuman bocoran buat kalian ya teman-teman. Kita tuh harus selalu memberi nutrisi loh ke otak kita. Saya heran loh melihat holders Indonesia ini. Saya udah sebetulnya ya, kalau kalian jeli, saya tuh cukup sering sudah memberitahu hal-hal yang berbau riset,
hal-hal yang berbau analisis, begitu loh, yang memang mengajak Anda berpikir sedikit lebih keras. Tapi ya saya lihat mereka nggak terlalu suka, kalian nggak terlalu suka, kalian sukanya yang hype-hypean doang, begitu ya. Bagaimana nanti setelah hype FOMO, habis itu ngegantung, disangkut semua di atas. Nah, saya lihat orang-orang di Indonesia holdernya rata-rata begitu ya. Apakah karena kebanyakan newbie atau apa, saya nggak tahu begitu. Padahal saya udah bilang loh, udah sering ya. Contohnya misalnya ini ya, ini kan channel saya videonya semua. Contohnya ini teman-teman, ini riset dan analisis makro outlook crypto market untuk tahun 2022. Apakah kripto masih ada harapan? Ini saya udah buat bagus-bagus loh teman-teman. Nih contoh satu ya. Nih saya udah buat bagus-bagus nih. Your work can feel much smoother Nah, with tapi ya calm workouts. ini sudah hari ke-6, tambah-tambahnya kalian nggak terlalu suka begitu ya. Karena anggota grup Telegram saya aja ini ada berapa ya? Kalau saya lihat, ini anggota grup Telegram saya aja 4.360. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Yang nonton cuma 741. Jadi kalian kurang suka sama yang namanya analisis itu. Kalian sukanya yang hanya langsung main terkam. Ya kasihan, kalau saya sih kasihan. Karena apa? Kalian akan menjadi orang yang ceroboh kalau tidak belajar riset teman-teman dan analisa yang benar. Begitu. Kalian tahu tidak? Sejak saya launching ini video yang satu ini, riset dan analisis, sampai hari ini saya masih menahan diri loh membeli segala macam kripto, apalagi micin-micin. Saya masih menahan diri loh, beneran. Begitu. Saya belum menambah muatan begitu. Jadi sementara saya lagi nunggu Baby Doge lagi, kapan dia bisa turun supaya saya tambah muatan. Nggak turun-turun, yang ada malah terbang. Cuman itulah, begitulah. Tapi saya mendorong kalian, kalau saya sudah publish yang berbau riset analisis, silahkan ditonton, kalian ikutin loh. Karena ya mau nggak mau harus sampai di situ, begitu pelajarannya. Nggak bisa kita hanya sebagai holder tuh cuman mentalnya gini, bang koin apa, micin apa yang bagus, habis itu beli. Habis itu, iya kalau bagus, habis itu Anda sangkut, habis itu nyalain orang. Atau kalau bagus, syukur, habis itu kayak kerasakti, kayak Sunggokong, melompat ke sana kemari, nanya-nanya dari satu grup ke grup yang lain. Ya, Anda ikutin 100 grup, semua nanya, koin apa yang bagus, micin apa yang bagus, micin semua ditanyain. Begitu ya, lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Setelah di summary, dalam 1 tahun, ya misalnya modalnya katakanlah 25 juta, heran setelah di summary 1 tahun, loh kok 25 juta cuman jadi 35 juta ya, 10 juta doang dari 25 juta, berarti cuma nambah berapa itu? Cuma nambah 40%, tapi hype-hype-nya ada yang ratusan persen, ada yang ribuan persen. Kenapa begitu? Lah iya, ada yang rug pull, ada yang scam, ada yang honeypot, ada yang hilang lah, segala macam. Sementara saya tenang-tenang aja, ya. Anda lihat nggak? Sementara saya tenang-tenang aja, ini saya bikin farming di Fosi, begitu ya. Nih, lihat nih. Saya waktu yang lalu tanggal 27 saya masukin teman-teman. Senin siang. 27, 1, 2, 3, 4, kemudian tambah 6 ya. Jadi 10 hari saya dapat 13,4 posi dari 113. Jadi berapa itu ya? 12% ya, kurang lebih. Ya seperti itu. Jadi tenang-tenang aja, gua dapat $40 seperti itu. Nanti mau saya tambah lagi ini. Belum lagi yang di SPY, Smarty, ini juga sama ini. Coba aja hitung nih. Ya, 18,57 dari 17,5 ya. Ini juga 12%, lumayan. Begitu kan? Jadi saya nggak ngapa-ngapain, diem-diem aja lumayan. Kemudian saya staking juga WSPP, begitu. Jadi pintar-pintar mencari passive income daripada Anda jadi tanda kutip Sunggokong lompat ke sana kemari, pusing nggak karu-karuan. Ya, oke, kembali ke laptop. Jadi saran saya, tonton dulu ini video yang satu ini dari awal sampai akhir supaya Anda mengerti begitu. Dan saya udah ngomong infonya loh di sini. Ini tools untuk riset saya udah ngomong. Tonton, ini satu ya. Baru ada lagi video saya udah ngomong loh dari awal ya, dari tahun lalu. Apa itu? Perhatikan, saya sudah bilang loh teman-teman, saya sudah selalu singgung-singgung juga di hampir setiap video ini nih ya, tentang dampak tapering off seperti itu ya. Kemudian ini juga saya udah pernah bahas tentang market crash seperti itu ya. Cuman ya kalian kurang tertarik mungkin ya teman-teman.
Nih, saya sudah bilang di sini, siap-siap semuanya akan ada dampak tapering off terhadap crypto market seluruh dunia. Sudah ya, saya sudah kasih tahu loh. Cuman kan kalian mungkin nggak menontonnya begitu, cuman 3.500. Padahal member grup saya itu 4.300. Member saya aja nggak nonton semua ini. Bayangkan itu. Memang aduh kasihan deh. Ya darurat menonton, darurat belajar, darurat membaca. Kasihan. Ya. Terus ini lagi Bitcoin dan Zulu cryptocurrency market. Ya ini gimana? Saya sudah ajarkan bagaimana sikap-sikapnya seperti itu. Ya. Jadi ya bagaimana? Saya akan selalu kasih tahu. Cuman kalau kalian nggak mau nonton, nggak mau mendengarkan, ya sudah. Itu salah kalian. Kalau kalian nggak memperhatikan kondisi situasi makroekonomi, main terjang aja terus kalian sangkut, ya bukan salah saya ya. Begitu. Saya pokoknya sudah ingatkan. Begitu loh ya. Oke ya teman-teman. Nah hari ini kejadian lagi. Nah jadi kalau menurut pendapat saya dia akan sering-sering kejadian teman-teman. Memang begitu. Karena tapering off itu, jangan kira tapering off itu enteng loh teman-teman dampaknya. Itu kuat sekali loh. Saya udah ngomong dari awal. Mereka itu kalau tapering off misalnya ya, itu dampaknya itu bukan 100-200 miliar teman-teman. Bisa sampai ratusan sampai ribuan triliun. Begitu loh. Jadi yang saya dengar itu inflasi kan akan ditekan tanda kutip lah ya secara paksa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara suku bunga dinaikin. Begitu, suku bunga dinaikin. Kenapa bisa begitu? Kan begini, tapering off itu mau menurunkan inflasi. Ya, artinya dengan kata lain itu setara dengan mau menarik dolar dari market. Bagaimana cara nariknya? Cara nariknya dirangsang, yaitu dinaikin suku bunga. Akhirnya orang akan menabung. Begitu loh. Misalnya suku bunga di deposito dinaikin 1%, 2%, begitu. Orang lari. Gitu. Misalnya sekarang kan suku bunga deposito katakanlah 3,5% per tahun. Kamu tahu nggak kalau dibikin itu 6% per tahun misalnya lo ya. Wah, itu kabur itu mungkin dari pasar saham, dari mana-mana. Langsung deh dikandangkan di di deposito. Mengapa? Pemegang uang besar seperti itu, mereka itu lebih penting kepada security. Itu loh teman-teman ya. Mereka return itu nomor 2. Secure dulu yang paling penting. Nah, kita yang di level bawah, yang disebut sebagai investor retail, itu kebalik. Biasanya return duluan, baru secure. Kalau uang-uang gede, security dulu, baru return. Jadi mereka kalau misalnya deposito 6%, kok coba kamu bayangkan kalau 100 triliun masuk ke deposito, biar juga cuma 6% per tahun. Kenapa? Aman, nggak akan hilang pokoknya. Lah kalau kamu masukin di kripto, rakpul, bukan cuma cuan, hilang sak pokok-pokoknya. Itu maksudnya teman-teman. Jadi Anda harus mengerti mindset itu. Jadi kalau misalnya dirangsang, dinaikin suku bunga, orang kabur mencari aman. Daripada masuk di pasar gonjang-ganjing kayak kripto begini, kayak roller coaster, jantungan mungkin, demikian juga saham lah, mirip-mirip ya. Seperti itu, gonjang-ganjing nggak jelas karena isu, karena negatif news, begitu-begitu, lebih baik mereka kandangkan di deposito. Mereka mindsetnya begitu, udah tenang aja gua, begitu loh. Ngerti ya? Nah, ketika dolar itu udah ya, para pengusaha, orang-orang triliuner semua masuk ke deposito atau ke instrumen investasi yang suku bunganya tinggi, maka jadi sepilah market-market yang volatile seperti kripto, saham, seperti itu. Jadi ya terjadi penurunan seperti sekarang ini. Begitu. Jadi ya kalau the Fed nanti akan naikin terus suku bunganya, ya siap-siap aja begitu. Dolar akhirnya nggak ada di market, adanya di tabungan. Akhirnya dolar jadi mahal, rupiah jadi tertekan seperti itu. Nah, lihat sekarang minus 6,08 teman-teman. Lalu ini penyebabnya apa? Nih, lihat ya. Indeks fear and greed saja itu 15, teman-teman. Ini kalau kalian lihat ini penjelasannya extreme fear. Ya, 15. Coba ini saya refresh dulu. Nah, masih 15. Masih 15. Jadi sangat, kalau dibilang extreme fear, sangat takut sekali. Orang tuh mau masuk ke kripto tuh sangat takut sekali sekarang. Apalagi kalau nanti coba Anda pantau terus-terus ya ini, apalagi kalau udah mendekati 10, di bawah 10, waduh, hati-hati deh gitu. Lebih bagus tahan diri dulu ya, kalaupun masuk ya dikit-dikit, itu pun yang
altcoin dulu lah papan atas begitu. Micin ya tunggu dulu mungkin ya sebentar gitu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat penyebabnya. Ada beberapa narasumber yang saya sudah siapkan. Nanti saya akan bikin linknya ini di kolom deskripsi ya. Nah, ini ada yang baru tanggal 6. Ya, sebentar ya, saya lihat dulu ini yang tanggal 6 yang mana. Berita tanggal 6. Nah, ini dia ya. Oke, coba kita terjemahkan dulu pakai bahasa Indonesia. Bitcoin Ether jatuh setelah risalah Fed menunjukkan pembicaraan tentang akhir yang lebih cepat untuk sikap kebijakan yang mudah. Jadi, ada rencana mempercepat. Cryptocurrency utama jatuh pada hari Rabu setelah risalah dari pertemuan Desember Komite Pasar Terbuka Federal menunjukkan para pejabat memiliki diskusi ekstensif tentang bagaimana untuk lebih cepat menjauh dari sikap moneter mudah saat ini dengan menaikkan suku bunga dan menyusutkan neraca. Jadi, ya seperti yang saya bilang tadi, intinya begini. Mereka sudah meeting baru-baru ini dan mereka ingin segera, cepetan, buruan naikin suku bunga. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, karena udah seperti ini kan sentimen negatif. Akhirnya orang lari tunggang langgang dari market yang naik turun volatile nggak jelas ke market yang stabil, teman-teman. Begitu ya. Nah, ini dia. Ini dia juga tambahan beritanya, teman-teman. Nah, ini Anda lihat ini Bitcoin versus US dollar, teman-teman. Lihat nih, jatuh memang luar biasa ya. Bitcoin jatuh ke harga terendah dalam sebulan karena risalah dari pertemuan terakhir Federal Reserve pada bulan Desember. Nah, itu tadi ya. Harga cryptocurrency menguat beberapa tahun terakhir karena semakin banyak investor bertaruh bahwa lebih dari 4 triliun US dollar pencetakan uang The Fed untuk mendukung ekonomi. Nah, itu yang lalu-lalu, tahun-tahun lalu, teman-teman. Kalau sekarang nggak begitu. Jadi dolar ini kuat sekali loh pengaruhnya di seluruh dunia, teman-teman. Nih ya. Tuh, Bitcoin turun di bawah 44.000 seperti itu. Malah saya berpikir ini kan sekarang kalau Anda lihat, teman-teman, Bitcoin ini kan 629 juta sudah ya harganya. Saya kok berpikir dia, karena ini kan belum ya. Itu kan baru isu. Ayo percepat. Belum eksekusinya loh. Kalau di market begitu, teman-teman. Kena hantam isu, itu udah langsung bereaksi. Ketika eksekusi beneran, mungkin lebih bereaksi lagi, teman-teman. Jadi memang kalau kami di saham bilangnya begini. Biasanya market itu mendahului realisasi. Begitu loh, teman-teman. Kalau di saham tuh ada isu mau ini itu segala macam, dia bisa lebih cepat 3 sampai 6 bulan sebelum hal yang diberitakan tuh direalisasikan, teman-teman. Bisa lebih cepat. Baik itu terbang maupun ngedam, baik itu pumping maupun dumping, dia bisa lebih cepat 3 sampai 6 bulan. Ya, waktu itu contohnya misalnya isu bank digital. Anda tahu kan di saham kan? Waduh, semua bank-bank kecil yang katanya mau masuk bank digital pada berterbangan semua. Padahal realisasinya ya belum. Belum begitu. Sampai sekarang pun masih tahap ya konsolidasi, ya belum banyak lah seperti itu yang tereksekusi menjadi bank digital beneran begitu loh. Baru tahap urus izin, tapi udah terbang duluan sampai kemana-mana, sampai ARA. Kalau di saham ada istilah namanya ARA, auto rejection atas, 25% naik tiap hari, terbang terus. Bang Hardala, bang apa, banyak. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau ngedam. Nah, ini baru isu, teman-teman. Udah kayak gini. Jadi, menurut perkiraan saya, kemungkinan Bitcoin ini masih akan ngedam sampai di atas 600 juta per Bitcoin. Syukur-syukur kalau nggak sampai 500 juta ya, atau 550. Wah, kalau Anda ada uang, beli aja begitu loh ya. Ini Bitcoin ini kan ya selalu pemimpin lah ya, dia kan mother of all coin begitu. Kemudian Binance ini pernah loh tembus sampai 4,8, 4,9 ya waktu itu ya. Nah, ini bisa jadi dia akan robek sampai sejauh ke sana. Ya nggak apa-apa begitu. Makanya saya bilang, tahan nafas dulu. Tapi ya terserah kalian kalau kalian mau belanja-belanja. Begitu ya, teman-teman. Oke, ini banyak berita, nanti saya akan share link-linknya. Ini ada lagi isu-isu seperti ini. Malaysia menyita 1.720 mesin penambangan Bitcoin ya, mining Bitcoin dalam penumpasan
pencurian listrik. Jadi ceritanya ternyata orang-orang ketika mau mining Bitcoin itu kan udah jelas-jelas kan listriknya gede banget, bukan? Nah, misalnya Anda coba seperti itu. Fasilitasnya listrik rumahan berapa sih? Begitu ya. Paling juga 900 watt ya yang paling bawah mungkin. Kalau misalnya sedikit lebih tinggi 2000. Tapi kalau bikin mesinnya banyak mungkin nggak cukup. Jadi ini disinyalir banyak yang nyolong listrik, teman-teman. Begitu loh ya, gara-gara mau nambang akhirnya melanggar hukum. Jadi nyolong jadinya. Akhirnya pemerintah turun tangan, bukan? Kenapa turun tangan? Ya mereka melihat dan orang jadi anti tentunya dengan yang namanya Bitcoin. Kenapa? Loh, ini kok orang-orangnya pelakunya kok malah nyolong listrik? Kira-kira kan begitu. Nah, jadi nggak bagus kan seperti itu. Saya sih nggak terlalu paham dengan mining Bitcoin ini, teman-teman, dan nggak terlalu tertarik juga begitu karena saya ada temen juga menceritakan modalnya gede banget begitu loh. Jadi ya saya kan kalau mau bikin usaha kalau bisa ya low cost lah kalau boleh begitu, jangan gede-gede banget begitu. Kalau sampai puluhan juta, ratusan juta, waduh begitu. Terus saya tanya BEP-nya break even point bisa berapa lama begitu ya. Kalau dikali-kalikan ya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Waduh, dalam hati saya gitu, mending saya farming di Posi atau di SPY. Begitu loh. Jadi masukin aja begitu. Misalnya 60 juta begitu ya. 60 juta masukin di apa ini? Posi atau SPY begitu dapat 30%, 18 juta sebulan. Kita nggak ngapa-ngapain itu, jalan-jalan, tidur-tidur, makan-makan, kuliner gitu ya, sleeping investor aja kita bisa dapat segitu loh. Ngapain capek-capek mining, harus bahkan sampai nyolong listrik begini. Waduh, kasihan deh ya. Jadi kita itu kalau jadi investor kita harus berpikir gimana supaya praktis gitu loh. Nah ini Kosovo melarang penambangan cryptocurrency untuk menghemat listrik sampai seperti ini loh. Jadi udah ada beberapa negara, Cina kan juga begitu. Jadi bayangkan Malaysia, Cina, Kosovo itu banyak case-case di mana jadi boros listrik begitu. Nah coba Anda bayangkan kalau boros listrik sementara manufaktur harus jalan begitu loh. Gimana dong itu kalau kebutuhan listrik manufakturnya terganggu bagaimana? Seperti itu kan, ya pasti pemerintah akan turun tangan dong begitu ya. Oke, lalu sikapnya bagaimana ya? Nanti saya akan kasih tahu nih beberapa beberapa kripto ya, beberapa token-token yang terbaik ya nanti ya. Oke, lalu sikap kita bagaimana? Wait and see teman-teman. Jadi hati-hati, selalu lakukan do your own research secara ketat begitu ya, lihat-lihat begitu. Jadi jangan terburu-buru. Itu aja pesan saya. Oke teman-teman, jadi manage uang Anda baik-baik begitu. Perhatikan dan atur napas gitu. Napas itu maksudnya ya dana Anda ada berapa yang mau diinvestasikan. Kalau dana Anda cuma tipis, jangan sembarang masuk teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja pesan saya dan review singkat tentang market pada pagi hari ini. Kalau saya sih ketawa-ketawa aja teman-teman. Ngapain diambil stres gitu loh. Gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.